kami dari Kelompok 1. Di sini kita membawakan materi yaitu konflik dan manajemen konflik yang memiliki topik bagaimana konflik dapat berpengaruh pada mahasiswa yang tergabung dalam suatu organisasi. Nah, kalian pasti penasaran kan tentang topik yang kita bawakan. Jadi, tonton sampai habis ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konflik dan manajemen konflik. Untuk yang pertama, konflik. Konflik merupakan proses dua orang atau lebih di mana salah satu pihaknya ini berusaha untuk menjatuhkan atau memikirkan pihak tersebut agar tidak berdaya. Untuk yang kedua, manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan usaha-usaha atau upaya-upaya untuk mencegah terjadinya konflik dan mengurangi risiko di dalam kelompok maupun organisasi. Ada 5 tipe manajemen konflik. Yang pertama, menghindar. Yang kedua, akomodasi. Yang ketiga, kolaborasi. Yang keempat, kompetisi. Dan yang kelima, kompromi. Halo semuanya, kembali lagi di Ngobrol-Ngobrol Santai sama kita. Aku Dina dan aku Bella. Nah, jadi di podcast kali ini, di sesi ini kita punya topik tema apa sih? Topik kali ini kita akan membahas tentang konflik dan manajemen konflik. Nah, konsepnya di sini adalah bagaimana konflik ini bisa mempengaruhi seseorang mahasiswa yang terlibat dalam suatu organisasi. Tentunya kita punya narasumber nggak sih yang benar-benar sangat menarik dan inspiratif sekali untuk kita sharing-sharing berbagi pada sesi kali ini. Ya. Nah, langsung aja kita undang biar nggak lama-lama lagi. Oke, ayo. Boleh banget betul. Masa berdiri. Jadi sebelumnya kita berdua pasti udah kenal kan ini Kak Tiara. Tapi para pemirsa, para penonton pasti belum kenal nih. Boleh nggak share about yourself Kak gitu? Halo semua, jadi nama aku Tiara Pramestira Gita Jahani. Biasanya dipanggil Tiara gitu aja sih. Umur aku mungkin ya, Boleh banget. sepertinya kita seumuran ya Kak. Aku masih 19 tahun sih Kak. Iya, sama banget. Dan yang pastinya aku sebagai mahasiswa juga di sini, yaitu di mahasiswa psikologi Universitas Hang Tuah Surabaya. Kalau boleh tahu ya Kak, kegiatan akhir-akhir ini itu apa aja sih Kak sebutannya juga tentu sebagai mahasiswa yang pastinya kuliah ya. Tapi selain itu saya juga berusaha untuk mencari kesibukan lain selain kuliah, yaitu dengan mengikuti organisasi atau kepanitiaan. Oh, biar nggak jadi mahasiswa kumpul-kumpul gitu. Iya, betul. Kuliah pula. Jadi apa nih kegiatan kesibukannya diikuti? Yang dalam kepanitiaan itu saya ikutin ini sih di dalam kayak BEM fakultasnya. Untuk saat ini karena aku masih semester 2 ya Kak, jadi masih bisa mengikuti di 2 kepanitiaan aja. Salah satunya itu ada kemarin di pengabdian masyarakat yang di Probolinggo itu di Desa Mayangan. Terus yang terakhir ini aku juga ngikutin jadi panitia psikokap. Jadi psikokap itu kayak lomba-lomba yang diadain sama Fakultas Psikologi. Terus ceritain juga mungkin tentang kegiatan Bengkelas kemarin. Terus sama saya cokap ini ngapain aja, terus kakaknya ini masuk di bidang apa gitu. Oh iya, kayaknya identitasku saat ini tuh aku selalu jadi sekretaris. Kayak Tiara yang sekretaris. iya. Jadi benar-benar bisa nambah apa ya? Nambah pengalaman terus ada identitas baru gitu. Iya, betul. Jadi di kemarin di Pengmas dan Saikop juga tetap sekretaris. Iya, sekretaris. Menarik banget ya, menarik banget. Terus kan udah ada 2 kegiatan yang diikuti dan tetap di bidang itu. Nah, kira-kira kendalanya apa dan mungkin ada konflik yang ada di diri kamu dan gimana cara mengendalikan konfliknya itu. Jadi kalau konflik itu sudah pasti ada ya. Tapi kalau sejauh ini memang karena mungkin ya fakultasnya psikologi, jadi kayak semua itu apa ya bahasanya kayak aman damai gitu. Ya, tapi mungkin masalahnya itu dalam diri sendiri sih.
kayak misalnya menurutku ini aku masih kayak baru gitu di kepanitiaan organisasi gitu, karena sebelumnya aku di SMA itu bener-bener yang apa ya, jadi kan kalau di SMA itu pasif, jadi aku berusaha kalau kayaknya aku itu butuh pengalaman karena hidup ini harus bareng-bareng yang namanya sosial gitu, apalagi aku udah terjun di fakultas psikologi gitu ya. Harus kabur sama orang-orang gitu. Iya. Jadi di situ aku mutusin kalau masuk kuliah aku harus bisa ngembangin atau keluar dari zona nyaman aku. Dimana zona nyaman aku itu selalu mengutamakan akademik. Kayak harus ngejar banget akademik. Ya memang sebagai pelajar atau mahasiswa kita tetap utamanya itu. Tapi ketika kita keluar di masyarakat itu nanti pada akhirnya kita nggak bakal Pengalaman juga nambah soft skill juga Iya. bisa jadi balance gitu ya di internal kita sama eksternal kita gitu. Jadi waktu kuliah itu aku kayak harus nih ikut apa gitu, dan akhirnya aku memutuskan untuk berani untuk daftar kayak panitiaan gitu. Oke, jadi di sini konfliknya atau kendalanya tuh kayak yang dulunya pasif, yang dulunya kayak yaudah aku mau di akademik aja, udah aku pasti stuck di sini aja. Tapi waktu masuk di dunia perkuliahan, masuk ke dunia hal yang baru, banyak hal baru, itu pengen banget keluar dari zona nyaman dan ada keinginan besar untuk aku harus nyoba nih organisasi gitu. Aku mau nih berkembang gitu, buat nge-improve diri sendiri gitu tentunya kan. Jadi konfliknya ada di situ, di diri sendiri ya. Iya. Terus kalau misalnya tuh dalam diri sendiri ya kak, ada sebenarnya kayak konflik di luar diri aku. Maaf, maksudnya tuh di dalam diri dan antar individu gitu loh. Oh berarti kelompok masuk Iya, kelompok ya? iya itu sebenarnya juga ada kayak pasti kalau misalnya harus bertemu banyak orang, kita ketika beda pendapat itu kadang itu ada konflik gitu. Terus tapi mungkin juga salahnya aku ketika ada orang yang salah atau apa, aku masih kayak nggak langsung menegur gitu. Jadi kayak nggak diam sendiri. Jadi kalau seperti itu kan pasti konfliknya bakal berlanjut gitu. Ya, gitu. Karena nggak dibicarain gitu. Iya, Cara terbuka. iya, mungkin kalau konflik di luar diri aku yang maksudnya antar individu itu seperti itu, kayak beda pendapat sama Yang seperti kakak ceritanya tadi, di dalam organisasi kelompok itu pasti dapat banyak pendapat kan, dan terus itu kayak ada konflik yang berkelanjutan terus. Bagaimana sih kak cara penyelesaiannya? jadi entah kenapa aku tuh jadi perantara antara keduanya gitu. Jadi yang satu kayak cerita ke aku gitu gini, terus ya udah nanti tak sampaikan aja ke kak yang ini gitu, jadi biar yang kak ini mengerjakan gitu. Karena setiap sih kan kayak setiap divisi ada ini kan apa, ada pekerjaannya masing-masing. Nah ada salah satu kakak di divisi tersebut itu nggak mengerjakan sebagaimana semestinya gitu. Jadi aku harus jadi perantara antara ketua pelaksananya sama kakak juga. Iya, seperti itu. Jadi itu sih penyelesaiannya. Jadi mau nggak mau aku jadi perantara antara keduanya. Jadi itu manajemen konflik, caranya menghadapi konflik Yang dalam di dalam organisasi kelompok, tadi iya. ya, jadi perantara. Terus kalau kita flashback ke awal tadi kan ada konflik di dalam diri, dalam individu kakak sendiri. Nah, itu waktu yang lalu kemarin gimana cara manajemen konflik dan gimana cara Ya kalau penyelesaian dalam diri aku itu yang pertama ketika aku udah mutusin buat ikut kepanitiaan sama kuliah, berarti kan aku udah secara sadar mutusin buat ikut keduanya dan harus menyeimbangkan keduanya. Jadi di situ aku harus yakin bahwa aku bisa menyelesaikan itu dan keduanya bakalan berdampak positif bagi diri aku. Yang pertama harus yakin bahwa kedua hal itu memberikan dampak ke aku. terus negatif kita positif pasti ada insight yang baik Iya. dari juga. Terus yang kedua itu tentu yang manajemen waktu itu tadi. Ya biasanya itu aku kayak harus misalnya pekerjaan apa aja gitu di list. Misalnya emang pekerjaannya banyak gitu, ya kan di list banget. Iya, Iya, Kak. sama kata ceritanya. Kalau prioritas juga masuknya. Iya, betul, Apa yang betul, Kak. dikerjain dulu gitu kan. Iya. Terus untuk yang penyelesaian terakhir itu
aku perlu adanya aku kasih reward bagi diri aku sendiri. Oh iya, penting banget reward juga penting. Jadi itu penyelesaian. Menyenangkan diri sendiri kayak oh aku kemarin udah jalan sejauh ini juga kayak gitu. Oke. Ya, bagus banget. Pastinya sangat inspiratif. Makasih. Ya, terima kasih. Jadi teman-teman, kita di sini akan membahas kesimpulan. Jadi sebelumnya tadi kan udah bincang-bincang dengan narasumber kita dan sudah ada penjelasan teori-teori dari teman kita. Jadi kita akan menyimpulkan dan mengaitkan kasus dari narasumber terkait teori-teori yang sudah dijelaskan. Menurut kasus dari narasumber tadi ada dua, kasus dalam individu dan kasus dalam kelompok. Untuk kasus dalam individu akan dijelaskan teman saya. Untuk kasus dalam individu kan kakak Tiara kan jadi narasumber kita tadi kan dia menjelaskan kalau dia keluar dari zona nyaman untuk dapat bergabung ke dalam organisasi. Itu menurut saya termasuk ke dalam tipe kompromi dari teori cash profile yang ada 6 tipe manajemen konflik. Kenapa masuk dalam tipe kompromi? Dikarenakan pada kasusnya Kak Tiara tadi itu kan dia kan kayak ibaratnya menurunkan egonya untuk dapat mencoba hal-hal baru dan dia bisa adaptasi kepada organisasi-organisasi yang seharusnya dia kan dulu kan pasif kan, nggak ikut organisasi apa-apa. Jadi dia ibaratnya menurunkan ego dan menemukan solusi untuk dapat mengembangkan improvisasi dan keluar dari zona nyaman yang ada. Cukup sekian dari penjelasan di topik diri sendiri. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bagian kelompok. Oke, jadi kalau untuk manajemen konflik dari di dalam kelompok itu berkaca dari kasus Tiara tadi, yaitu perbedaan pendapat. Menurut kelompok kami itu lebih cocok untuk mengambil tipe manajemen konflik akomodasi dan kolaborasi. Kenapa? Karena tipe akomodasi yang pertama ini itu cenderung melibatkan pihak ketiga, jadi melibatkan orang lain untuk membantu menyelesaikan permasalahan dari perempuan dengan cara menghimpun aspirasi dan pendapat dari kedua belah pihak yang berbeda pendapat untuk mencari jalan solusi dalam dua permasalahan. Dan untuk tipe manajemen yang kedua yang cocok itu kolaborasi, karena kedua belah pihak yang berbeda pendapat itu dipaksa untuk saling bekerja sama, saling bertukar pendapat, saling mendengarkan opini masing supaya terjadi negosiasi yang baik dan akhirnya itu dapat menyelesaikan permasalahan. Jadi menurut saya untuk akomodasi dan kolaborasi ini hampir mirip karena saling bertukar pendapat. Ya. Dari penjelasan keterkaitan kasusnya Kak Tiara dengan tipe manajemen konflik yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Oke, sekian dari video kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Bye bye.